Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami akan mempresentasikan tentang rangkuman komputer forensik. Proyek ini disusun oleh kelompok kami. Perkenalkan anggota kelompok kami. Di sini ada Egi Pramana Putra, ada Raffi Ardiansyah, Jonathan Juardi, Richard Kevin, Bunda Dianka, dan Nandita Sasmita. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Wildan Dianka. Untuk yang pertama ini forensik, yaitu proses pengguna cara-cara ilmiah untuk mencari, memeriksa, dan menunjukkan bukti dalam pengadilan saat ada masalah hukum. Terus yang kedua ada forensik komputer, yaitu proses untuk menemukan, menyimpan, dan memeriksa dan memakai bukti digital sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Untuk yang ketiga itu ada komputer forensik, rangkaian kegiatan untuk menyampaikan, menemukan, mengambil, dan mencatat bukti dari komputer yang terlibat dalam kejahatan. Untuk selanjutnya ada peran dan kriteria ahli forensik. Itu yang pertama ada peran ahli forensik. Yang pertama mencari dan memeriksa digital dari perangkat seperti komputer atau HP untuk menemukan bukti. Yang kedua, menjaga agar bukti digital tetap asli dan tidak rusak agar sah secara hukum. Yang ketiga, menjelaskan hasil temuan di pengadilan sebagai saksi ahli. Terus yang selanjutnya ada kriteria ahli forensik. Yang pertama, memahami cara data bisa diubah atau dimanipulasi. Yang kedua, punya pikiran terbuka dan mampu melihat dampak jangka panjang. Terus yang ketiga, menjunjung tinggi etika dalam bekerja. Sini ada keahlian dan sertifikasi forensik TI. Pertama ada keahlian penting, pagar dasar-dasar perangkat keras dan cara kerja sistem operasi secara umum. Dua, mengerti tentang partisi tersembunyi dan letak tabel partisi di berbagai sistem operasi. Ketiga, memahami cara kerja master boot record. Selanjutnya ada sertifikasi populer. 1. NCAS Certificate and Seminar. 2. Ada Certificate Computer Examiner. Yang ketiga ada Certificate Forensic Analyst. Jadi ada forensik TI dan hukum di Indonesia. Yang pertama, tujuan forensik TI dalam menegakkan hukum. Pertama, menyediakan bukti digital yang sah di pengadilan. Kedua, menjamin proses penyidikan sesuai atas legalitas dan keadilan. Tiga, menyesuaikan prosedur digital dengan sistem hukum Indonesia dan internasional. Selanjutnya ada hukum nasional yang mengatur. Pertama, ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Kedua ada UITE nomor 11 tahun 2008. Selanjutnya ada RUU TIPP TI, KIPI TI. Terus ada hukum internasional yang relevan. Pertama ada Convention on Cybercrime. Yang kedua ada resolusi PBB nomor 55 atau 63. Selanjutnya ada standar organisasi internasional seperti IOCE dan SWG. Selanjutnya dibacakan oleh Dika. Ayo. Gua. Lu baca. Lu aja pulang. Udah aja. Soalnya tadi metode komputer forensik. Ada komponen utama. Yang pertama ada manusia, brainware. Yang kedua ada peralatan, software atau hardware. Yang ketiga ada aturan atau prosedur. Terus tahap selanjutnya ada tahap komputer forensik. Yang pertama ada pengumpulan. Yang kedua ada pengujian. Yang ketiga ada analisa. Dan yang terakhir ada laporan. Cakupan analisa terdiri dari identifikasi user di luar pengguna. Yang kedua ada identifikasi lokasi. Yang ketiga ada identifikasi barang. Yang keempat ada identifikasi kejadian. Yang terakhir menentukan bagaimana komponen terrelasi satu dengan lainnya. Ada standar metodologi forensik. Pengertiannya adalah mengikuti metode standar merupakan hal penting demi kesuksesan dan komputer forensik. Cakupan standar metodologi.
ada pendefinisian, prinsip, proses, dan metode, hasil, dan bahasa. Faktor standar komputer forensik yang pertama ada identifikasi subjek, memperbaiki komputer, mengungkapkan jalur komunikasi, permintaan investigasi, dan yang terakhir ada pengumpulan digital evidence. Bisa dibacakan oleh Raffi Ardiansyah. Tip praktik forensik komputer. Yang pertama, tip pemberlakuan forensik, yaitu konsistensi sangat penting dalam setiap langkah forensik. Setiap tahap forensik memerlukan usaha yang berbeda. Analisis harus mempertimbangkan semua sumber daya yang ada. Kedua, tip umum. Jangan nyalakan komputer sebelum pemeriksaan dilakukan. Segera hubungi petugas forensik untuk analisis lanjutan, dan tempelkan dan beri tanda dengan pita bukti. Ketiga, tip pemula. Larang pengguna mengakses atau memakai komputer tersebut. Kumpulkan dan catat semua sumber data terkait, dan amankan semua benda yang berkaitan dengan bukti. Perkembangan standar komputer forensik. Tahun 1993 diselenggarakan Konferensi Internasional Computer Evidence. Tahun 1995 usulan pembentukan IOCE, International Organization Evidence. Tahun 1997 G8 dan IOCE menentukan pengembangan standar komputer evidence. Tahun 1998 muncul tanggapan dan munculkan organisasi seperti SWGDE, ACPO, FCG, NSFI, dan Interpol. Dan tahun 1999 SWGDE, ACPO, FCG, dan NSFI membahas mengenai standar komputer evidence di Eropa. Kesimpulannya adalah komputer forensik adalah gabungan ilmu komputer dan hukum untuk mengumpulkan dan menyajikan bukti. Kesimpulannya, komputer forensik adalah gabungan ilmu Dan lagi kesimpulan, komputer forensik adalah gabungan ilmu komputer dan hukum untuk mengumpulkan dan menyajikan bukti digital di pengadilan. Di Indonesia, di bidang ini masuk dalam hukum secara pidana karena penting untuk membuktikan kejahatan cyber seperti penjualan database dan sabotase sistem. Penanganan kasus ini diatur dalam KUHP, UU ITE, dan RUU TIPITI. Prinsip legalitas memastikan ada tindakan yang diatur undang-undang yang bisa dihukum. Agar penyelidikan efektif dibutuhkan standar forensik internasional seperti IOCE dan SWGDE. Pemerintah dan masyarakat juga punya peran dalam mengawasi dan menjaga keamanan teknologi. Jadi komputer forensik butuh kehadiran teknis sekaligus pemahaman hukum yang kuat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.